Novel Emperor 12 Elemen. Bab 121 Hilangkan ketakutan kalian dan melangkahlah untuk maju. Evan yang sudah menahan emosi akhirnya mengungkapkannya kepada mereka semua. Semua murid Matahari Merah tertegun dan termenung. Setelah meluapkan semuanya dengan berkata kasar, Evan pun mulai tenang dan mengaturnya nafasnya perlahan. Jika kalian tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan para tetua dan Jenderal Ryu ataupun jika kalian semua tidak menghargai pengorbanan mereka, setidaknya kalian harus menghargai hidup kalian sendiri. Jika kalian bahkan tidak berani untuk menghadapi kematian yang belum jelas, maka kalian memang pantas mati. Di dunia yang penuh kekejian ini, yang dimana yang kuat mendominasi yang lemah, kalian pasti akan mati dengan cepat jika kalian bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba. Kita harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi hingga tidak ada yang berani menindas kita lagi. Jika kalian hanya mengandalkan aku ataupun orang lain untuk bertahan hidup, maka selamanya kalian akan tetap seperti itu, yaitu menjadi sampah yang mengandalkan orang lain seumur hidup. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, barulah kita disebut seseorang yang hebat. Ucap Evan di depan semua orang dengan pakaian yang sudah lenyap bagian atasnya. Semua orang tertegun mendengar perkataan Evan, mereka merenungkan betapa buruknya mereka yang sebenarnya. Hati mereka yang tadi menciut kini pun mulai bergejolak kembali, dan merasa benar apa yang dikatakan oleh Evan, bahwa mereka hanyalah seorang pengecut yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan dan untuk bertahan hidup. Karena perkataan Evan, kini keberanian di hati mereka pun mulai bergejolak kembali, rasa ketakutan dan keputusasaan menghilang seketika, mereka bangkit kembali, mereka tidak ingin menjadi beban lagi bagi siapapun, mereka harus memiliki keberanian untuk melawan, kemampuan untuk bertahan hidup, berdiri di atas kaki mereka sendiri, dan tidak menyerah sebelum mencoba. Maaf Evan jika kami selama ini telah menjadi beban bagimu, ucap Luo Bai merasa bersalah. Evan, aku minta maaf padamu karena tidak pernah memahami kamu dengan sepenuhnya, ucap Rhea. Kami semua minta maaf padamu, ucap teman-teman Evan. Kami berjanji bahwa kami semua tidak akan pernah jadi beban kamu lagi ke depannya, ucap Qin San. Yah. Ini salah kami yang terlalu lemah. Ucap Tang Chen. Maafkan kami yang telah meragukan kamu sebelumnya. Ucap Chu Xian. Aku juga minta maaf, tidak seharusnya aku menyudutkan kamu sebelumnya, ucap Gu Mei. Semua teman-teman Evan mengungkapkan dan meminta maaf atas kesalahan mereka sebelumnya. Silin yang berdiri cukup jauh dari mereka hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Namun walaupun teman-teman Evan telah meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka, Evan tetap tidak langsung luluh. Kata maaf dan janji yang tulus ataupun tidak, itu bukanlah cara untuk menentukan bahwa mereka benar-benar sungguh menyesal ataupun serius dalam kata-katanya, tetapi buktikanlah dengan tindakan. Ucap Evan. Mendengar itu teman-teman Evan pun tersenyum. Semuanya, apa kalian sudah mendengar kata Evan? Kita harus buktikan bahwa kita Sekte Matahari Merah tidaklah lemah, kita punya keberanian, kita harus melawan ketidakadilan. Teriak Luo Bai kepada semua orang. Hahaha, ini baru namanya keren. Gumam Evan sambil menutup wajahnya dengan satu tangan dengan jari-jari yang saling direnggangkan. Semua para murid sekte, dengarkan aku, hilangkan ketakutan kalian dan melangkahlah maju dengan berani. Ayo kita balaskan dendam sekte, kita perlihatkan kepada mereka kekuatan kita. Teriak Evan dengan lantangnya memberi dorongan semangat yang membakar semangat para murid sekte. Bab 122 Pertarungan di Kota Salju Merah Darah. Hidupkan kembali sekte. Tunjukkan kekuatan kita. Hidup Evan. Lenyapkan para anjing kerajaan Xiao. Para murid bersorak dengan penuh semangat. Evan dan teman-temannya sangat senang melihat itu. Ayo kita sambut mereka, dengan pedang kita. Teriak Evan. Kemudian mereka semua pun turun ke kota. Di jalan besar menuju kediaman jenderal, Cao Cao dan Wolf serta para prajurit penjaga kota sedang mencoba menahan Jenderal Xiao Feng Lei bersama dengan prajuritnya. Jenderal, mereka terus tiada henti menghalangi kita, ujar sang prajurit yang berada di samping Jenderal Xiao Feng Lei. Bunuh saja mereka sekaligus. Perintah Jenderal Xiao Feng Lei dengan kejam. Kalian semua tidak akan pernah bisa lewat sebelum kalian membunuh kami semua. Ucap Cao Cao dengan berani. Hahaha, Cao Cao memang yang paling berani. Ucap Wolf memuji. Ayo, jangan biarkan mereka lewat. Teriak Wolf memberi perintah kepada prajuritnya. Para prajurit semuanya menggenggam pegangan pedangnya dengan erat dan siap untuk bertahan. Kalian memang lalat yang sangat menyebalkan, karena kalian semua sangat ingin mati maka matilah.
Jenderal Xiao Fenglei menyerang Wolf beserta para prajuritnya dengan jurus tombaknya. DUUAARR. Ledakan terjadi namun serangan itu tidak melukai Wolf, Cao Cao dan para prajurit. "Kakak Evan," ucap Cao Cao. Yanfei terkejut melihat Evan di hadapannya, dan ternyata serangan dari Jenderal Xiao Fenglei ditahan oleh Evan. "Hei, anjing kerajaan Xiao, apa kalian hanya berani menindas yang lemah?" ucap Evan membelakangi, di hadapan Wolf dan Cao Cao. Para murid sekte berdatangan, ada yang lari di jalanan dan ada yang melompat di antara bangunan. Para murid dengan ekspresi penuh amarah siap untuk melakukan pertarungan. Teman-teman Evan berdiri dengan tegak dan siap untuk bertarung bersama dengan Evan. "Komandan, akhirnya kau datang, mereka telah banyak membunuh prajurit kita maupun masyarakat kota salju," ucap Wolf. "Kak Evan, maafkan aku terlalu lemah tidak bisa melindungi mereka. Andai saja aku kuat seperti kakak, aku pasti bisa melindungi mereka dan mereka tidak akan mati," ucap Cao Cao merasa bersalah, sedih hingga menangis. Cao Cao tidak perlu merasa bersalah, setidaknya Cao Cao memiliki keberanian untuk berusaha melindungi orang-orang. "Tidak seperti orang-orang yang di belakang kita ini, para murid sekte beserta para teman-temannya," ucap Evan menenangkan Cao Cao sambil menyindir. Mendengar itu teman-teman Evan merasa malu dan bersalah. Tapi memang para prajurit itu saja yang terlalu jahat, mereka harus dihukum dengan kematian. Evan mengepal kuat tangannya dengan ekspresi yang marah. "Akhirnya para pengkhianat ini muncul bersama-sama, aku pikir kalian akan terus bersembunyi. Aku tidak menyangka bahwa kalian berani menampakkan diri dan ingin melawan," ucap Jenderal Xiao Fenglei. "Kalian para prajurit kerajaan Xiao, bukannya melindungi masyarakat tapi malah menghabisi mereka. Kalian tidak pantas disebut sebagai prajurit namun penjahat yang keji," ucap Evan berdalih dengan santai. "Sudah mau mati masih banyak bicara, kali ini kalian tidak akan ada yang bisa lolos," ucap Jenderal Xiao Fenglei sombong. "Hahaha, kau terlalu sombong. Siapa yang akan mati maka mari kita buktikan," Evan menantang. "Prajurit serang. SEMUANNYA serang," teriak Evan dan Jenderal Xiao Fenglei secara bersamaan. Tubuh bayangan pengganti, pembagian elemen. Evan membagi tubuhnya menjadi 7 bagian, dengan Evan menggunakan elemen kegelapan. "Para elemen serang, jangan sisakan satu pun," perintah Evan kepada para elemen. "Kacang itu mah, ayo. Siapa yang paling banyak membunuh akan menjadi pemenangnya," seru api bersemangat. "Hahaha, ayo." Para elemen langsung menyebar menyerang menghabisi para prajurit kerajaan Xiao. Pertempuran sengit pun terjadi di kota salju merah darah. "Evan, hari ini kau harus mati." Jenderal Xiao Fenglei melompat dari kudanya dan langsung menyerang Evan dengan tombaknya. Menyadari itu Evan tersenyum dan dengan mudahnya menangkap ujung tombak itu dengan tangan kosongnya. Jenderal Xiao terkejut melihat betapa kuatnya Evan, hingga bisa menangkap tombaknya yang merupakan senjata-senjata pusakan tingkat bumi hanya dengan tangan kosong. "Tidak aku sangka, hanya berlatih kekuatan raga di tingkatan pertamanya sudah membuatku memiliki kekuatan fisik sekuat ini," batin Evan yang kagum terhadap dirinya sendiri. "Ingin membunuh aku hanya dengan senjata dan kekuatan kamu yang seperti ini, kau tidak pantas." Evan menyerang Jenderal Xiao Fenglei tepat di tengah dadanya hingga tembus ke belakang. Tangan Evan memegang dan mencengkram jantung Jenderal Xiao Fenglei. Kau, Jenderal Xiao mati seketika di tangan Evan hanya dalam pertarungan yang sekejap mata. Melihat Jenderal Xiao telah mati Evan tersenyum dan tertawa kecil, kemudian mencengkram jantung Jenderal Xiao Fenglei hingga hancur. Pihak lawan maupun pihak teman yang melihat itu ketakutan melihat betapa kacam dan mengerikannya Evan. Evan menarik tangannya keluar dan mayat Jenderal Xiao Fenglei pun jatuh tersungkur. "Si Lin," panggil Evan. Si Lin pun datang menghampiri Evan dengan sedikit rasa takut. "Ini adalah hadiah untukmu karena telah bersikap berani saat di kediaman tadi. Serap tubuh dan jiwa dari mayat tingkat jenderal level ini dan kau akan meningkat setidaknya 2 level," perintah Evan. Si Lin menelan ludahnya mendengar perintah dari Evan yang tidak berperi kemanusiaan dan juga sangat kejam. "Kenapa? Apa kau pikir ini terlalu kejam? Sadis, kau jangan naif. Kita para spiritualis kegelapan semuanya harus melakukan ini untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat dan ingat bahwa yang kita serap adalah para musuh dan orang yang penuh kejahatan dan kekejian. Mereka pantas menerimanya," ujar Si Lin memanasi Si Lin agar menyerap mayat Jenderal Xiao Fenglei tersebut. Si Lin mengingat kejadian sekte dan penyerangan kota salju merah darah hari ini yang dilakukan oleh prajurit kerajaan Xiao.
seketika kebencian dan kemarahan di hati Silin pun muncul. Dengan ekspresi geram Silin mengangkat kepala Jenderal Xiao Fenglei hingga kedua kaki menggantung di atas tanah. Benar, mereka semua memang pantas menerimanya. Ucap Silin dengan nada dingin dan kemudian menyerap mayat tersebut hingga tak bersisa. Setelah menyerap mayat tersebut, Silin kini sudah berada di tingkat ahli silat level 5. Melihat itu para musuh pun ketakutan dan mental mereka sejetika pun menjadi lemah. Bagus sih, kau telah melakukannya dengan baik, sekarang ayo kita bantai abis sisa anjing-anjingnya. Ucap Evan dengan aura membunuh yang sangat kuat dan mengintimidasi para musuhnya. Walaupun pihak Evan kalah jumlah, kekuatan dan pengalaman, tapi dengan mental yang lemah akibat pertunjukan Evan dan Silin yang membunuh dan menyerap mayat Jenderal Xiao Fenglei dan juga bantuan dari para elemen, hal itu membuatnya menjadi kemenangan yang sangat mudah dan kemenangan pun juga sudah dipastikan berada pada pihak Evan. Bab 123 Kemenangan. Silin terus serap mereka, aku akan melindungimu. Perintah Evan kepada Silin. Baik, Evan terus bertarung dan membunuh musuh-musuhnya, sedangkan Silin terus menyerap mayat-mayat yang telah dibunuh oleh Evan. Evan melakukan hal itu agar Silin meningkatkan kultivasinya dengan cepat, agar selain Evan akan ada orang kuat yang akan bisa melindungi yang lainnya dan agar Silin bisa menjadi tangan kanan Evan ke depannya. Jenderal telah dibunuh, mereka sangat mengerikan. Ayo kita mundur, aku tidak ingin mati di sini. Lari kabur musuh terlalu kuat mundur. Para prajurit kerajaan Xiao yang ketakutan langsung kabur terbirit-birit. Jangan biarkan mereka kabur satu orang pun. Bunuh mereka tanpa tersisa. Perintah Evan berteriak. Para murid sekte dan tentara prajurit kota salju merah darah mendengarkan perintah Evan. Pihak Evan mengejar dan membunuh para prajurit kerajaan Xiao hingga tidak ada yang tersisa satu prajurit pun. Para elemen mengejar dengan cepat beberapa kelompok prajurit musuh yang sudah kabur cukup jauh. Bagian petir, angin, dan api. Kalian ingin kabur apa sudah meminta izin dariku? Tanya angin yang bersama petir dan api menghadang para prajurit musuh. Kalian sudah tidak ada yang bisa melarikan diri. Ujar petir. Yah, apalagi aku belum cukup puas membunuh kalian. Ujar si api. Matilah. Petir, angin, dan api maju menyerang mereka seperti sedang bersenang-senang. Bagian daun, air dan tanah. Ternyata mereka sangat cepat larinya. Ucap daun yang menghadang para musuh. Penakut memang berlari lebih cepat dari kelinci. Ucap angin yang sedang bersiap-siap bertempur dengan elegan. Kalian terlalu banyak bicara, aku duluan. Hia, tanah langsung menyerang mereka tanpa kesabaran. Cih, buru-buru sekali, ucap air yang menyusul ikut menyerang dengan elegan dan rapi. Yang satu pria cantik yang letoy yang satunya pria barbar, daun hanya diam berdiri dan menonton. Di waktu yang sama Evan dan Silin terus bertarung bersama, setelah cukup lama bertarung Silin kini sudah berada di tingkat ahli silat level 9 dengan menyerap sekitar ribuan mayat prajurit musuh. Sudah di level berapa? Tanya Evan pada Silin. Sudah berada di tingkat ahli silat level 9, tapi aku merasa sangat sulit untuk menerobos tingkatan ke tingkat jenderal, padahal sudah menyerap begitu banyak mayat. Jawab Silin. Kalau begitu pikirkan saja lagi nanti setelah kita menghabisi semua musuh yang ada di depan mata kita, dan sekarang kita akan menyerap mayatnya sendiri-sendiri. Perintah Evan. Silin pun mengangguk menuruti perintah Evan. Mereka berdua pun menyerang dan bertarung lagi menghabisi para musuh dengan sangat cepat. Waktu pun berlalu dengan cepat, pertarungan yang penuh darah dari pagi kini pun sudah berakhir di sore harinya, pihak musuh sudah tidak ada yang tersisa satu orang pun sedangkan pihak Evan hanya sedikit yang gugur dan juga terluka karena adanya bantuan dari para elemen. Satu persatu prajurit kota salju dan murid sekte berkumpul di balai kota. Evan dan Silin walaupun sudah membunuh dan menyerap banyak mayat namun hanya meningkat sedikit dan tetap saja berada di tingkat dan level yang sama seperti sebelumnya. Padahal sudah menyerap ribuan mayat hari ini, tapi mengapa tetap berada di tingkat yang sama? Keluh Evan yang bingung. Kau kira semudah itu meningkatkan level kamu, walaupun kau sudah menyerap ribuan mayat tapi itu tidak seluruhnya terserap ke dalam tubuhmu, karena hari ini kau menyerap begitu banyak sekali mayat, tapi 70% dari yang kau serap masih belum sepenuhnya masuk ke dalam lautan spiritualmu, dan itu masih menjadi energi yang kacau di dalam tubuhmu. Kau harus bermeditasi dan menetralkan energi yang kacau tersebut terlebih dahulu. Jawab kegelapan memberitahu. Oh, jadi seperti itu sebabnya, batin Evan yang mulai mengerti. Sudah tidak perlu terlalu dipikirkan,
suruh mereka semua mengumpulkan mayat para prajurit musuh itu. Setelah itu kau dan dia, Silin, seraplah para mayat itu hingga tak bersisa dan setelah selesai menyerapnya kalian langsung saja bermeditasi untuk menetralkan energi spiritual yang kacau di dalam tubuh kalian. Perintah kegelapan pada Evan. Evan pun memerintahkan para murid dan prajurit kota salju untuk mengumpulkan para mayat musuh di pusat kota. Para murid sekte dan prajurit kota menjadi bingung mengapa Evan menyuruh mereka untuk mengumpulkan mayat-mayat musuh di pusat kota, namun perintah Evan kini tidak terbantahkan, mereka pun menuruti perintah Evan. Sedangkan mayat para teman yang gugur dimakamkan di pemakaman prajurit. Satu persatu elemen menghilang dan kembali ke dalam tubuh Evan, sedangkan teman-teman Evan pun juga kembali dan menghampiri Evan yang sedang mengawasi para murid sekte dan prajurit kota mengumpulkan mayat di pusat kota. Evan, mengapa kau mengumpulkan mayat-mayat musuh itu di pusat kota? Tanya Cusian bingung, begitu juga teman-teman Evan yang lain yang merasa bingung. Sumber daya kultivasi yang bagus tidak boleh disia-siakan. Jawab Evan. Kau ingin menyerap mereka? Tanya Cusian lagi. Tidak hanya aku, Silin pun juga. Cusian merasa bingung, apakah dia mau senang atau takut? Ia ingin senang karena Silin dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat, atau takut karena sumber daya untuk meningkatkan kekuatan itu adalah manusia. Melihat Cusian yang cemas sambil melihat ke arah Silin, Evan pun memahami apa yang dipikirkan oleh Cusian. Cusian takut kalau Silin akan ketagihan dan kehilangan kendali atas dirinya. Kamu tenang saja, ada aku yang akan terus menjaga Silin dan kalian. Aku berjanji padamu bahwa apa yang kau khawatirkan, takutkan, tidak akan pernah terjadi. Ucap Evan menenangkan Cusian yang sangat peduli pada kekasihnya. Bab 124, menetralkan energi yang kacau. Singkat cerita, di malam hari mereka sudah mengumpulkan semua mayat para prajurit kerajaan Xiao di pusat kota. Lapor komandan, semua mayat sudah dikumpulkan. Wolf melapor sambil memberi hormat. Bagus, sekarang kalian semua cari semua masyarakat yang masih hidup. Mungkin sekarang mereka sedang bersembunyi karena ketakutan. Setelah kalian menemukan mereka, obati yang terluka dan atur tempat tinggal untuk yang selamat. Perintah Evan kepada Wolf. Baik komandan. Satu persatu ketua dari kelompok masing-masing melapor pada Evan, dan Evan pun memberi perintah dan tugas untuk mereka masing-masing. Setelah beberapa saat semua hal sudah terselesaikan, dan kini tinggal Evan, Silin, dan teman-teman lainnya melakukan tugas mereka masing-masing. Evan dan Silin sudah bersiap untuk menyerap semua mayat yang sudah terkumpul dan teman-teman yang lainnya akan mengawasi Evan dan Silin. Ayo Silin, ajak Evan. Silin mengangguk dan mengikuti Evan. Tumpukan mayat dibagi menjadi dua dan tentunya tumpukan mayat Evan jauh lebih banyak. Evan berdiri dan kemudian duduk bersila di tengah-tengah tumpukan mayat, begitu juga dengan Silin, kemudian Evan dan Silin menyerap semua tumpukan mayat tersebut. Teman-teman Evan hanya diam melihat mengawasi Evan dan Silin. Serap, seru Evan yang mulai menyerap mayat-mayat tersebut, begitu juga dengan Silin. Perlahan-lahan tubuh mayat-mayat tersebut mulai terkikis. Pertama-tama mayat-mayat tersebut menjadi tua dan kemudian disusul dengan kulit, daging, hingga tulang yang berubah menjadi aura spiritual berwarna hitam kemerah-merahan. Mayat-mayat ini jauh lebih banyak dari yang terakhir kali aku serap sebelumnya. Energi ini sangat pekat dan kental. Mungkin malam ini aku bisa menembus 2 level, jadi aku akan naik di tingkat jenderal level 8. Pikir Evan sambil menyerap mayat-mayat tersebut. Dalam beberapa jam semua mayat telah dibersihkan, bahkan tidak menyisakan darah dan tulang di atas tanah, hanya tinggal tersisa pakaian dan sirah armor perang mereka. Sekarang Evan dan Silin hanya tinggal menetralkan semua energi spiritual kegelapan yang kacau yang mereka serap. Beberapa saat kemudian Silin berhasil membuat terobosan tingkatan ke tingkat jenderal, namun Silin masih belum selesai, karena energi kegelapan yang kacau masih sangat banyak tersimpan dalam tubuhnya. Sekarang, kini giliran Evan yang meningkatkan levelnya sebanyak 2 level sekaligus, dan kini Evan telah berada di tingkat jenderal level 8. Lumayan, sekarang hanya tinggal 2 level lagi untuk naik ke tingkat kaisar. Batin Evan dengan kedua tangan mengepal dengan kuat. Dan kemudian disusul lagi dengan Silin yang berhasil meningkatkan levelnya, dan sekarang Silin telah berada di tingkatan jenderal level 2. Haha. Silin membuka matanya dan mengatur nafasnya dengan perlahan setelah selesai bermeditasi untuk menyerap energi yang kacau di dalam tubuhnya. Silin menoleh melihat ke arah Evan yang masih belum bangun dari meditasi penyerapannya. Cusian dan teman-teman yang lainnya menyadari dan melihat bahwa Silin sudah sadar. Sia,
Tang Chen memanggil dengan pelan. Silin mendengarnya dan menoleh ke arah teman-temannya yang sengaja sedang berkumpul untuk mengawasi dan menjaga Silin dan Evan ketika sedang bermeditasi. Silin berdiri dan menghampiri mereka. Cusian langsung menghadap di depan Silin. Silin, apa kamu tidak apa-apa? Tanya Cusian khawatir. Aku baik-baik saja, bagaimana dengan yang lainnya? Kami semua baik-baik saja, jawab Luo Bai. Auramu, kau sudah berada di tingkat jenderal. Tanya Tang Chen terkejut. Begitu juga teman-teman yang lain juga terkejut setelah mendengar ucapan dari Tang Chen. Silin hanya mengangguk sambil tersenyum. Sial, aku jadi iri dengan kamu dan Evan yang menjadi seorang spiritualis kegelapan. Hanya dalam 1 hari sudah meningkat jauh begitu banyak, sangat luar biasa. Ucap Tang Chen mengagumi. Kau salah, kami seorang spiritualis kegelapan juga mengalami hal yang sangat menyakitkan, yaitu ketika kami harus mengontrol niat membunuh kami dan juga sifat kebencian kami agar kami tidak kehilangan akal kami ketika bertarung. Jika kami hilang akal kontrol, maka kami spiritualis kegelapan akan dikuasai oleh iblis di dalam hati kami yang membuat kami tidak ingin berhenti untuk membunuh. Dan lagi pula kami spiritualis kegelapan adalah tabu, larangan, di seluruh daratan. Ucap Silin. Mendengar itu mereka pun akhirnya mengerti kalau di samping kekuatan yang luar biasa maka ada penderitaan yang luar biasa pula. Setelah menunggu cukup lama akhirnya Evan pun telah selesai menetralkan seluruh energi spiritual kegelspan yang kacau di dalam tubuhnya. BOOMM. Terjadi ledakan terobosan yang telah dilakukan oleh Evan. Evan berdiri dengan tegak sambil mengepal kedua tangannya. Bab 125 Janji Setia. Semua orang melihat ke arah Evan. Evan mengepal tangannya. Akhirnya aku berhasil menerobos hingga ke level 8. Batin Evan. Semua orang yang melihat Evan sudah bangun datang berkumpul menghampirinya, mau itu teman-teman Evan, prajurit kota salju, dan murid-murid sekte. Kakak, Cao Cao berlari menghampiri Evan dan memeluknya. Cao Cao, sekarang kembalilah ke kediaman jenderal, oke? Pinta Evan sambil mengusap kepala Cao Cao. Cao Cao mengangguk dan kemudian langsung pergi. Evan, akhirnya kau selesai, semua hal yang kau perintahkan sudah diselesaikan. Ucap Luo Bai yang datang menghampiri Evan. Baguslah, tapi mengapa semua orang berkumpul di sini? Tanya Evan heran. Evan, bisakah kau kembali ke posisimu sebagai kepala sekte? Kami semua sadar kalau kami tidak bisa apa-apa tanpa kamu. Pinta Luo Bai. Ya aku bisa kembali, tapi aku tidak membutuhkan posisi itu. Aku hanya menginginkan kalian semua percaya padaku. Jawab Evan. Maaf karena telah membuatmu kecewa sebelumnya, kami bersumpah mulai sekarang kami tidak akan pernah mempertanyakan dan meragukan keputusanmu. Ucap Luo Bai mewakili yang lainnya. Aku Silin akan terus berjanji setia dan mendengarkan perintahmu, walaupun kau menyuruhku untuk masuk ke dalam lubang neraka sekalipun. Ucap Silin berlutut. Mendengar itu semua orang mengikuti apa yang dilakukan oleh Silin, mereka berlutut dan berjanji setia kepada Evan. Kalau begitu buktikanlah, pinta Evan sambil tersenyum. Mendengar itu teman-teman Evan sangat senang. Sekarang sudah tengah malam, kalian semua beristirahatlah. Tapi kalian tetap jangan lengah dan harus terus waspada, kita tidak tahu kapan musuh akan datang menyerang lagi. Ucap Evan memberi perintah. Mendengar itu semua murid sekte dan prajurit kota pun bubar, dalam beberapa menit kini hanya tinggal teman-teman Evan saja dan juga Wolf beserta para prajurit serigala. Wolf, perintahkan seluruh prajurit serigala untuk berjaga di gerbang dinding kota. Perintah Evan pada Wolf. Baik komandan. Wolf beserta seluruh prajurit serigala pun pergi menjaga gerbang kota. Dan untuk kalian, besok bagikan sumber daya yang sebelumnya aku berikan kepada semua murid dan prajurit kota salju. Aku ingin mereka meningkat secepat mungkin sebelum aku kembali, perintah Evan pada teman-temannya. Kau ingin pergi? Tanya Luo Bai. Iya. Sebelumnya aku telah berjanji pada Gu Mei untuk mengantarkannya kembali pulang ke negara kerajaan Gu, dan aku juga ada urusan untuk bertemu dengan kaisar kerajaan Gu, jadi aku harap kalian bisa berkembang secepat mungkin dan mengejutkan aku ketika aku kembali. Jawab Evan. Baik, kami akan berusaha sebaik mungkin dan tidak akan mengecewakan kamu. Jawab Luo Bai. Sekarang ayo kita kembali terlebih dahulu untuk beristirahat, besok kita harus mempersiapkan segalanya untuk para murid. Mereka pun kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Dan untuk Silin, ayo ikut denganku. Ajak Evan, dan Silin pun mengikuti Evan. Beberapa saat kemudian di kediaman jenderal. Kak ada apa kau memanggiku?
Tanya Silin. Silin, besok aku akan pergi ke kerajaan Gu untuk mengantarkan Putri Gu Mei. Aku ingin kau juga ikut, jika kau terus-menerus berada di sini kau tidak akan punya banyak kemajuan. Ujar Evan. Tapi, siapa yang akan menjaga kota kalau aku juga ikut pergi dengan kakak? Tanya Silin heran. Tenang saja, aku akan tetap tinggal di dalam kota salju merah darah. Jawab Evan. Bagaimana bisa? Tanya Silin semakin heran. Aku ada caranya, kau akan tahu sendiri besok. Silin hanya diam dan mempercayai ucapan Evan. Besok pagi bersiaplah untuk berangkat ke kerajaan Gu, baiklah sekarang kau sudah boleh pergi. Perintah Evan. Baik, Silin pun pergi. Sekarang aku harus pergi melihat bagaimana kondisi Ririn, gumam Evan. Setelah itu Evan pun berjalan pergi menuju ke kamar Ririn. Krek, suara pintu yang terbuka perlahan. Qin Yun, Ran Ran, dan Lu Rao Rao berada di dalam kamar itu untuk menjaga Ririn. Tiga wanita itu menoleh ke arah Evan. Evan, syukurlah kau kembali dengan selamat. Ucap Ran Ran yang senang melihat tidak terjadi apapun pada Evan. Evan, akhirnya kau kembali, bagaimana dengan kekacauan yang ada di kota? Tanya Lu Rao Rao bangkit berdiri dan bertanya dengan suara pelan. Sekarang kota sudah aman, bagaimana kondisi Ririn sekarang? Tanya Evan dengan suara pelan. Kondisi Ririn terus memburuk semenjak kau pergi, tubuh terus semakin dingin seperti es, jawab Lu Rao Rao sembari menoleh ke arah Ririn dan melihat Ririn dengan rasa khawatir. Kalian kembalilah ke kamar kalian masing-masing, biarkan aku yang menjaga Ririn, aku punya obat untuknya. Ucap Evan. Baiklah, jaga Ririn dengan baik, jangan berbuat hal tidak senonoh padanya, ucap Qin Yun mengingatkan. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan kamar tersebut. Evan, jika aku yang sekarang berbaring di situ apa kau akan memperlakukan aku sama seperti itu? Batin Ran Ran melihat dari celah pintu yang terbuka dan kemudian menutup pintu perlahan. Sekarang di kamar tersebut hanya tinggal Evan dan Ririn yang sedang terbaring pingsan. Evan mengelus kepala Ririn dengan lembut. Kak, bagaimana cara untuk mengatasi masalah Ririn sekarang? Tanya Evan pada elemen di dalam kesadaran spiritualnya. Mudah saja, sekarang kau buka semua pakaian wanitamu. Perintah racun. Hei, aku bukan pria brengsek seperti itu, aku tidak akan mau mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari Ririn saat dia pingsan, ucap Evan menolak. Kau sedang bicara apa? Kaulah yang berpikiran kotor, ini adalah cara untuk menghilangkan gejala kutukan Ririn, ikuti saja perintahku. Kalau tidak maka bersiaplah kalau besok wanitamu sudah berubah menjadi patung es. Ucap racun memarahi Evan. Baiklah, kemudian Evan mulai membuka semua pakaian Ririn walaupun sampai hidung penuh darah mimisan. Hahaha, Evan kau sangat lemah. Tawa para elemen melihat Evan yang terus mengelap dan menutup hidungnya yang mimisan. Setelah selesai membuka semua pakaian Ririn, Evan langsung menutupnya dengan selimut. Untung saja cepat selesai, aku hampir saja tidak kuat untuk menahannya, tubuh wanitaku memang yang paling bagus. Batin Evan sambil menutupi hidungnya. Sekarang buka pakaian kamu juga. Perintah racun lagi yang membuat Evan kaget dan menjadi berpikiran liar. Kak racun, kau jangan mengerjaiku, kau ingin aku berbuat apa? Kau menyuruhku jangan berpikiran kotor, tapi kau. Batin Evan yang mulai menggila. Kalau kau tidak mau tidak apa-apa, tapi apa kau ingin wanitamu mah? Sudah jangan bicara lagi, baiklah aku akan melakukannya. Evan mulai membuka semua pakaiannya. Setelah selesai membuka semua pakaiannya, sekarang Evan sudah telanjang tak berbusana. Setelah itu bagaimana? Tanya Evan yang kesal. Sekarang kau naik ke atas ranjang dan peluk wanitamu, kemudian salurkan energi api milikmu untuk menghangatkan seluruh tubuhnya. Hei, hanya ingin menyalurkan energi spiritual saja apakah perlu untuk membuka seluruh pakaian, ini terlalu membuat orang salah paham. Protes Evan tidak senang. Kau terlalu banyak protes, aku sudah katakan kau jangan berpikir sembarangan, membuka pakaian agar mempermudah menyalurkan energi spiritual ke seluruh tubuhnya, pakaian adalah benda penghalang untuk menyalurkan energi jadi harus dibuka. Jawab racun. Tapi apakah harus sampai seperti ini? Sudah jangan banyak protes lagi, cepat lakukan. Bentak racun yang kesal. Baik. Evan mulai naik ke atas tempat tidur Ririn. Namun di saat baru setengah langkah ingin naik. Krik. Pintu kamar terbuka. Kakak, Cao Cao melihat Evan yang telanjang dalam posisi yang ingin naik ke atas tempat tidur Ririn. Cao Cao, gumam Evan tidak mampu berkata-kata menoleh ke arah Cao Cao. Hehehe,
Maaf, aku tidak akan mengganggu kakak lagi, silahkan dilanjutkan, ucap Cao Cao sambil menutup mulutnya. Selamat bersenang-senang kakak, ucap Cao Cao sambil menutup pintu kamar secara perlahan. Di luar kamar, yes, sebentar lagi aku akan jadi paman. Hahaha, gumam Cao Cao sambil berjalan pergi menjauh dari kamar Ririn. Sepertinya Cao Cao sudah salah paham, sudahlah yang penting sekarang aku harus mengobati Ririn terlebih dahulu, pikir Evan. Kemudian Evan berbaring berhadap-hadapan dengan Ririn. Kamu memang sangat cantik, aku minta maaf ini demi dirimu, semoga kamu tidak marah, gumam Evan masuk ke dalam selimut dan memeluk Ririn. Kamu cepatlah sembuh, pinta Evan bergumam sambil mencium kening Ririn dan kemudian menyalurkan energi spiritual apinya kepada Ririn. Evan pun memejamkan matanya. Selamat menikmati novel di Suara Novel, sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke, gas lagi Gan. Bab 126 Jangan salah paham. Keesokan paginya, Ririn terbangun lebih dulu daripada Evan. Ririn seketika terkejut, saat membuka matanya ia langsung melihat wajah Evan yang sedang tertidur pulas berada di depan matanya. Karena takut akan sesuatu, kemudian Ririn memeriksa seluruh tubuhnya. Ririn semakin terkejut saat dia menyadari, kalau dirinya telah tidur bersama Evan dalam keadaan tak berpakaian. Apakah tadi malam kami melakukan itu? Batin Ririn merasa khawatir pada tubuhnya. Dengan perasaan takut, kemudian Ririn mencoba memeriksa barang miliknya. Ririn pun merasa lega dan menghela nafas panjang saat mengetahui kalau seluruh tubuhnya masih dalam keadaan utuh, dan sedangkan barangnya masih aman seperti sedia kala. Namun sesaat kemudian Ririn merasakan adanya suatu energi yang sangat hangat mengalir dalam tubuhnya, dan energi hangat tersebut seluruhnya berasal dari tubuh Evan yang sedang memeluk dirinya. Dan Ririn menyadari kalau energi hangat yang dipancarkan oleh Evan, telah memulihkan seluruh tubuhnya seperti sedia kala. Karena itu Ririn tidak merasa marah tetapi malah tersenyum pada Evan yang masih tertidur sambil memeluk dirinya. Tidak hanya merasa senang dan tersenyum saja, tetapi Ririn juga semakin menempelkan tubuhnya pada Evan dan membenamkan dirinya ke dalam pelukan Evan yang hangat. Beberapa saat kemudian Evan bangun dari tidur lelapnya. Saat bangun tampak ekspresi Evan yang masih saja merasa terkejut, ketika menyadari kalau dirinya telah tidur bersama Ririn sambil dan dalam keadaan tak berpakaian. Kamu sudah bangun? Tanya Ririn dengan lemah lembut dan sembari tersenyum kepada Evan. Melihat Ririn yang telah bangun lebih dulu darinya, kemudian Evan segera bangkit dari tidurnya dan duduk. Dengan sangat terbata-bata, Evan mencoba menjelaskan pada Ririn, kalau apa yang dilihatnya saat ini tidak sama seperti yang dia bayangkan. Ririn, itu aku, kamu jangan salah paham, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu jangan marah, aku bisa jelaskan semuanya, kata Evan mencoba menjelaskan pada Ririn dengan terbata-bata. Kamu lucu sekali. Ririn tertawa kecil sambil berbaring bersembunyi di dalam selimut. Kamu tidak marah dan kamu bisa tertawa. Ucap Evan heran namun juga senang karena baru pertama kalinya ia melihat tawa Ririn yang begitu indah. Iya aku tidak marah, aku percaya padamu kalau kamu tidak akan melakukan tindakan yang merugikan aku, jawab Ririn yang masih berbaring menutupi dirinya dengan selimut. Aku minta maaf karena tidak meminta izin darimu terlebih dahulu. Tidak perlu minta maaf. Aku yang seharusnya berterima kasih, dan kamu cepatlah berpakaian dan keluar dari kamarku sebelum ada orang yang datang, pinta Ririn yang masih menutupi dirinya dengan selimut. Kamu janganlah sedih lagi aku tidak ingin kau sakit, apalagi kamu sakit karena aku, cium Evan di kening Ririn dan berkata dengan lembut. Kemudian Evan segera bergegas turun dari tempat tidur dan berpakaian dan kemudian langsung pergi meninggalkan Ririn yang masih bersembunyi di dalam selimutnya. Di luar kamar Evan menutup pintu kamar Ririn. Kakak, sambut Cao Cao mengagetkan Evan. Cao Cao kenapa kau ada di sini? Tanya Evan. Kak Evan, apakah aku sebentar lagi akan menjadi seorang paman? Tanya Cao Cao bersemangat. Apa yang kau katakan? Cao Cao kau salah paham, apa yang kau lihat tadi malam tidak seperti yang kau pikirkan. Jawab Evan. Memangnya apa dilihat oleh Cao Cao, mengapa dia bilang dia akan jadi paman? Tanya Reya yang datang bersama dengan Qin Yun, Ran Ran, dan Lu Rao Rao, kedatangan mereka yang tiba-tiba membuat Evan terkejut. Itu semalam Kak Evan,
Saat Cao Cao ingin menjelaskan Evan dengan cepat langsung menutup mulut Cao Cao. Semalam Kak Evan, apa? Tanya Rhea sekali lagi karena ia jadi semakin penasaran. Cao Cao berhasil menyingkirkan tangan Evan dan ingin langsung mengatakannya. Itu semalam Kak Evan dan Kak Ririn, Evan sesekali lagi langsung dengan cepat menutup mulut Cao Cao. Tidak ada apa-apa, kalian jangan dengarkan apa yang dikatakan oleh Cao Cao. Cao Cao ayo pergi, tadi katanya ingin berlatih dengan aku bukan? Ayo, ucap Evan beralasan agar bisa membawa Cao Cao pergi. Melihat itu Rhea dan yang lainnya hanya bisa penasaran saja. Singkat cerita di suatu tempat Evan berkumpul dengan Ririn, Cao Cao dan semua teman-temannya. Kak Evan, kau ingin melakukan apa hingga memanggil kami semua ke sini? Ini adalah tempat latihan untuk Jenderal Ryu, ayah Rhea. Tanya Silin. Rhea bolehkah aku meminjam ruang latihan milik ayahmu sebentar? Pinta Evan. Tidak masalah, jangan sungkan, gunakanlah anggap seperti milikmu sendiri. Ucap Rhea. Terima kasih. Kemudian Evan masuk ke dalam ruangan itu dan hanya beberapa menit kemudian Evan sudah keluar lagi, dan itu membuat Ririn dan yang lainnya heran. Mengapa kau sangat cepat keluar? Aku pikir kau ingin berlatih. Tanya Rhea heran. Tidak, tapi rahasiakan kalau aku pernah datang ke sini. Kenapa? Tanya Rhea. Aku menggunakan sebuah jurus yang bernama tubuh bayangan pengganti. Aku tidak bisa menceritakan kalian detailnya, tapi aku yang sekarang hanyalah sebuah bayangan, dan tubuh asliku ada di dalam ruang latihan ini. Kalian tolong jagakan tubuh asliku yang ada di sini saat aku pergi. Aku akan pergi ke kerajaan Gu bersama dengan Silin untuk mengantarkan Gu Mei kembali pulang ke kerajaannya. Jawab Evan. Dan yang paling penting kalian juga harus segera meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kultivasi kalian. Gunakanlah sumber daya yang aku berikan dengan baik. Pinta Evan. Baik, terima kasih atas semua kebaikanmu. Nanti saat kau kembali maka kami pasti tidak akan mengecewakan kamu. Ucap Luo Bai. Evan tersenyum melihat wajah teman-temannya yang sangat bersemangat dan gembira. Kamu akan pergi lagi? Tanya Ririn yang tidak rela. Iya, tapi aku memang harus pergi. Aku berjanji akan membawakan kamu hadiah saat pulang nanti. Oh iya aku hampir lupa. Ucap Evan mengingat sesuatu yang hampir saja terlupakan. TADAA. Evan mengeluarkan limau, harimau kecil milik Ririn, dari ruang kesadarannya. Limau. Ucap Ririn senang melihat Cao Cao lagi. Aku ingin memberikannya padamu sejak aku pulang, tapi masalah tidak kunjung selesai, jadi baru sekarang aku ingat memberikannya padamu. Terima kasih, aku lupa untuk membawanya saat kejadian di Sekte Matahari Merah waktu itu. Ucap Ririn menerima dan menggendong limau dengan senang hati. Di sisi lain, Evan yang melihat Ririn merasa senang gembira pun, juga ikut merasa senang dan gembira. Bagus, Silin, Gu Mei, ayo kita berangkat. Seru Evan dengan sangat bersemangat mengajak Gu Mei dan Silin berangkat pergi ke kerajaan Gu. Ayo, saut Silin dan Gu Mei bersorak dengan penuh semangat dan senyuman gembira. Bab 127 Perjalanan ke Negara Gu Tanda Pagar 1. Sore hari di dalam perjalanan, Evan dan kawan-kawan berada di jalanan hutan dengan menunggang kuda. Kak Evan, di depan sana adalah kota, Kwanzi, kata Silin sambil menunggang kudanya. Kota Quanzi, kota ini masih dalam daerah kekuasaan Kerajaan Xiao. Kerajaan Xiao ini memang sama seperti reputasinya, yaitu negara paling luas di daratan timur ini. Batin Evan, di saat sudah beberapa mil lagi sampai di gerbang kota Quanzi, ada 6 perampok menggunakan penutup wajah datang menghalangi Evan dan kawan-kawan. Serahkan semua harta kalian jika kalian tidak ingin mati. Kata si perampok menodongkan pedangnya. Hanya 5 orang tingkat pelatih aura dan 1 tingkat prajurit. Batin Evan merasa lucu. Hanya dengan kalian, kalian sebaiknya menyingkir dari jalanku agar tidak menyesal. Ujar Evan. Tinggalkan barang kalian maka aku akan membiarkan kalian pergi. Tolak si perampok. Mengganggu saja, Kak Evan biar aku yang menyingkirkan mereka. Ucap Silin kesal. Jangan bunuh mereka, dari tadi aku sama sekali tidak ada merasakan niat membunuh dari mereka sedikitpun. Perintah angin dalam kesadaran Evan. Silin sudah bersiap menyerang para perampok itu dari atas kudanya. Para perampok itu langsung ketakutan hingga gemetar mengetahui yang mereka rampok adalah seorang pendekar kuat. Para perampok itu hanya diam memegang gagang pedang mereka dengan erat walau tangan gemetar, sambil menatap pedang Silin yang sudah siap untuk mengeluarkan jurus tebasan. Menyingkirlah, seru Silin ingin mengayunkan pedangnya. Terang,
Evan menahan pedang Silin dengan pedang miiknya. Tenang, jangan bunuh mereka. Perintah Evan sembari menahan pedang Silin. Silin terkejut dan heran melihat Evan. Sepertinya mereka terpaksa melakukan ini. Ucap Evan kepada Silin. Kalian katakan mengapa kalian ingin merampok kami, jika tidak mengatakan dengan jujur maka jangan salahkan aku membunuh kalian. Ancam Evan. Dengan takutnya para perampok gadungan itu memohon sambil berlutut dan bersujud. Mohon ampun Tuan Pendekar, tolong jangan bunuh kami sangat terpaksa melakukan ini karena keluarga kami sedang sangat kelaparan, kami sudah hampir 3 hari tidak makan. Jawab si perampok itu dengan ketakutan. Mendengar itu Evan dan yang lainnya mengerutkan dahi mereka. Kau jangan berani membohongiku. Ufap Evan kembali menegaskan. Saya sungguh tidak berani membohongi Tuan. Saya berani bersumpah. Ucap si perampok sambil bersujud ke tanah. Kalau begitu bawa kami ke keluargakan kalian, jika kalian berani berbohong maka aku akan langsung membunuh kalian tanpa menyisakan mayat kalian. Ancam Evan. Saya tidak berani, sang perampok semakin gemetar ketakutan mendengar ancaman dari Evan. Cepatlah tunjukkan jalannya, perintah Evan. Si perampok bangkit berdiri dan membuka penutup wajahnya, silahkan ikut saya Tuan. Evan dan kawan-kawan mengikuti dari belakang 6 perampok tersebut, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah desa yang tidak jauh dari pinggiran kota Quanzi. Terlihat sebuah desa yang telah diobrak-abrik dengan warga-warga desa yang hidup dengan tidak layak. Evan dan kawan-kawan melihat dengan rasa iba dan prihatin. Ada apa ini? Kenapa dengan desamu? Tanya Evan yang prihatin melihat kondisi di sekitarnya. Tuan, saya sungguh tidak berbohong, seminggu yang lalu ada segerombolan prajurit yang datang ke desa kami, mereka menjarah semua harta yang kami punya, bahkan, pria perampok tersebut gemetar ketika ingin melanjutkan ceritanya. Katakan, mereka juga membunuh 2 orang putraku serta memperkosa banyak wanita di desa ini huhuhuhu. Mereka juga membawa anak gadisku huhuhuhu, jawab si perampok tersebut sembari menangis hingga berlutut. Apa semua orang di desa ini juga mengalami hal serupa? Tanya Evan pada 5 perampok yang lainnya. 5 perampok itu menceritakan masalah mereka masing-masing pada Evan. Dan dari cerita 5 perampok tersebut Evan dapat informasi bahwa penjarahan yang dilakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan prajurit kerajaan Xiao, dan yang melakukan itu adalah prajurit dari kota Quanzi. Sedangkan pemerkosaan dan penculikan yang para prajurit lakukan adalah hanya untuk mereka bersenang-senang, dan mereka juga membawa beberapa pemuda untuk dijadikan budak atau pekerja paksa. Evan terdiam memikirkan betapa tidak manusiawinya kerajaan Xiao. Evan sangat emosi dan geram. Kak Evan, lihat apa itu di sana, kata Silin sambil menunjuk ke sebuah tiang kayu yang tak jauh dari tempat mereka berada. Evan menoleh melihat ke arah tiang kayu tersebut. Evan dan kawan-kawan menghampiri tiang kayu tersebut yang ternyata di tiang kayu tersebut ada mayat 2 orang pemuda yang digantung di tiang tersebut dengan sangat tragis dan menyedihkan, pakaian mereka penuh dengan darah. Bab 128 Perjalanan ke Negara Gu Tanda Pagar 2. Evan dan yang lainnya menatap mayat yang tersebut dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka berdua adalah 2 orang putra dari paman He perampok tadi. Mereka adalah He Kui dan He Kun. Walau mereka jarang kembali ke desa tapi setiap mereka kembali mereka akan mengajari kami seni bela diri dan berkultivasi dari 2 tahun yang lalu. Tapi tidak tahu kenapa mereka berdua kembali ke desa 1 bulan lalu, dan tidak ingin pergi lagi kemudian menetap di desa, dan kemudian datang ratusan prajurit dari kota Quanzi ke desa kami untuk menjarah dan kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka dengan prajurit kota Quanzi. Mereka berdua mati demi melindungi kami dan kemudian mereka diikat dan digantung di tiang ini. Kami ingin menurunkan mereka namun kami diancam bagi siapa yang berani menurunkan mereka berdua maka seluruh warga di desa ini akan dibunuh. Mereka berdua adalah pahlawan bagi desa kami. Cerita salah seorang perampok sambil melihat ke arah mayat yang ada di tiang kayu. Kak Evan, aku kenal mereka berdua, He Kui dan He Kun ini adalah 2 orang murid dalam sekte Matahari Merah. Kurasa mereka adalah murid-murid yang berhasil melarikan diri dari penyerangan 1 bulan yang lalu kemudian mereka kembali ke kampung halamannya. Kata Silin kemudian menoleh melihat ke arah Evan yang tampak diam menyembunyikan kegeraman dan amarahnya. Kota Quanzi bersiaplah. Malam ini adalah malam kematian kalian. Ucap batin Evan dengan mata yang penuh amarah kebencian. Silin bersiaplah, malam ini aku punya rencana yang harus kita lakukan. Ucap Evan berbalik badan. Siap kak, tangan aku juga sudah gatal untuk balas dendam. Ucap Silin.
Kalian berdua apa yang ingin kalian lakukan? Ucap Gumei mencoba menghentikan. Menegakkan keadilan dan membalas dendam. Jawab Evan dengan dingin. Kemudian di sore itu Evan membagikan beberapa tael emas kepada para warga desa untuk membeli bahan makanan, dan beberapa barang dan benda yang dibutuhkan oleh para warga desa. Di malam hari di dalam desa, Gumei, kamu tetaplah di sini dan jaga para warga desa, jangan pergi kemana-mana atau kamu akan jadi beban kami. Perintah Evan pada Gumei. Evan, Silin dan 6 perampok yang sebelumnya berangkat menuju barak prajurit melalui hutan pinggiran kota. Kemudian sebelum sampai Evan memerintahkan 6 perampok tersebut untuk menunggu di sebuah hutan kecil di pinggir kota. Setelah itu Evan dan Silin pun langsung pergi ke barak kamp tentara prajurit kota Quanzi. Di tembok dinding batas kota, sepertinya kota Quanzi ini punya lumayan banyak tentara prajurit, kurang lebih ada sekitar 30.000 prajurit yang ada di kamp. Ucap Silin menaksir melihat dari atas dinding tembok kota. Mau itu 30.000 prajurit atau lebih, mereka tetap akan mati malam ini. Tubuh bayangan pengganti, pembagian elemen. Evan membagi tubuhnya lagi dengan ia memakai elemen kegelapannya. Api, angin, tanah dan Silin, kalian buatlah keributan yang besar di barak prajurit untuk mengalihkan perhatian. Air, daun cari dan selamatkan orang-orang yang telah diculik, dan petir ayo ikut aku ke kediaman jenderal dan wali kota. Hei siapa kalian? Penyusup, teriak seorang prajurit yang melihat mereka, namun dengan cepat langsung dibunuh oleh Evan dalam sekejap. Semuanya berpencar. Bunuh semua prajurit Xiao. Seru Evan memberi perintah. Semuanya pun menyebar dengan cepat. Di salah satu kamp prajurit, Silin berdiri di depan tenda sambil memegang pedang yang masih belum dicabut yang ada di pinggangnya. Siapa kau? Berani masuk ke dalam kamp sembarangan. Bentak seorang prajurit yang ada di dalam kamp tersebut. Aku adalah sang pencabut nyawa, SRAASSH. Silin mencabut pedangnya dan langsung membunuh semua prajurit yang ada di kamp tersebut dengan cepat. Teriakan kematian membuat malam yang tadinya tenang kini menjadi malam yang penuh dengan keributan berdarah. Satu persatu kamp didatangi dan semua prajurit yang ada di dalamnya pun dibunuh. Setiap keluar dari kamp, pedang pun berlumuran dengan darah yang menetes ke tanah. Hawa membunuh yang kuat dan mengerikan tampak dari aura hitam yang ada di tubuh Silin, dan sorotan mata yang penuh dengan keinginan untuk membunuh. Di malam itu Silin menjadi sebuah pedang yang haus darah untuk membalaskan dendamnya dan warga desa. Bab 129 Perjalanan ke Negara Gu Tanda Pagar 3. Di waktu yang sama di kediaman Jenderal Penjaga Kota Quanzi. BRRAARR. Evan dan petir menghancurkan pintu kediaman Jenderal Kota Quanzi, suaranya membangunkan para prajurit dan orang-orang yang tinggal di dalamnya termasuk sang jenderal sendiri. Siapa kalian berani menerobos kediaman jenderal? Kata seorang prajurit penjaga yang datang bersama banyak prajurit lainnya menghampiri Evan dan petir. Kami adalah orang yang akan mencabut nyawa kalian. Jawab Evan maju menyerang dan membunuh mereka semua. Semua prajurit habis dibunuh oleh Evan dan petir tanpa ampun. Keributan dan kebakaran besar pun terjadi di kediaman jenderal di malam itu. Keributan besar membuat sang jenderal penjaga kota yang sedang bersenang-senang dengan para wanitanya, segera keluar dan muncul untuk melihat kekacauan yang terjadi. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Siapa yang berani melakukannya? Ucap sang jenderal ketika melihat ke halamannya yang penuh dengan mayat dan darah para prajurit dan pelayannya. JEDUAAR. Petir menyambar di atas langit kediaman itu, ulah elemen petir, dalam kilatan cahaya yang terang muncul Evan dengan pedangnya yang berlumuran darah yang menetes di depan sang jenderal. Siapa kau? Tanya sang jenderal. Orang yang menagih hutang. Jawab Evan dan langsung maju membunuh sang jenderal dengan satu kali tebasan pedangnya hingga darah menyiprat ke dinding. Suara teriakan sang jenderal membuat para wanita yang ada di kamarnya ketakutan, kemudian mengalir darah dari sela bawah pintu yang membuat para wanita itu langsung teriak ketakutan. Pembunuhan, pembunuhan, ada pembunuh, jenderal dibunuh. Teriak para wanita tersebut. Di sisi lain petir menemukan sebuah gudang tempat para pemuda desa ditahan untuk dijadikan budak pekerja paksa. Naga petir 9 kali. Seru petir mengeluarkan jurusnya yang langsung melenyapkan para prajurit yang menjaga gudang tersebut. Suara teriakan para prajurit membuat para pemuda desa yang ada di dalam gudang gemetar ketakutan. BRAKK. Petir membuka pintu gudang tersebut dan melihat dengan kondisi para pemuda desa tersebut yang sangat memprihatinkan. Kalian cepatlah keluar dari sini,
kalian pergilah menuju hutan kecil pinggir kota, di sana akan ada orang-orang yang sedang menunggu kalian. Perintah sang petir. Para pemuda tersebut ragu dan saling memandangi satu sama lain. Cepat, bentak petir yang tidak ingin menunda waktu. Dengan bergegas para pemuda tersebut keluar dan langsung lari pergi dari kediaman jenderal menuju ke hutan kecil di pinggir kota. Singkat cerita di guang penyimpanan harta di kediaman jenderal. Dasar pejabat korupsi yang rakus. Ujar Evan yang melihat begitu banyak emas, perak dan harta lainnya yang banyak di dalam gudang tersebut. Tanpa ragu lagi Evan langsung menyerap semua harta yang ada di gudang tersebut hingga bersih tak bersisa ke dalam cincin ruang penyimpanannya. Setelah selesai menjarah gudang harta Evan pun keluar dari gudang. Kemudian petir datang menghampiri Evan yang sedang berdiri di depan pintu gudang. Bagaimana? Apa yang kau dapatkan? Tanya petir. Lumayan. Gudang harta mereka sudah bersih. Kak petir bagaimana? Apa yang kamu dapatkan? Tanya balik Evan. Hanya sedikit harta yang aku dapat dari prajurit-prajurit itu. Mereka sangat miskin, ujar petir sambil melempar sebuah kantong tempat penyimpanan yang ia jarah dari para prajurit. Tapi aku tadi menemukan sebuah gudang yang isinya para pemuda desa yang diculik. Tenang saja mereka sudah aku selamatkan. Ucap petir. Bagus, sekarang kita periksa ke gudang pangan. Kemudian setelah selesai menjarah gudang pangan kediaman jenderal. Kediaman jenderal sudah selesai, sekarang kita pergi ke kediaman wali kota kemungkinan para wanita yang diculik berada di sana. Ayo. Ajak Evan pada petir, Evan dan petir pun pergi menuju ke kediaman wali kota Kuansi. Di waktu yang sama air dan daun berhasil menemukan para wanita dan pria muda yang diculik yang sudah siap untuk dijual sebagai budak atau wanita rumah bordil. Air telah selesai membereskan para prajurit yang menjaga mereka, dan daun membuka kurungan yang mengurung orang-orang yang telah diculik. Siapa kalian? Tanya salah satu wanita muda yang diculik. Kalian jangan takut, kami bukan orang jahat, kami adalah orang yang disuruh oleh orang-orang warga desa kalian. Kalian ikutlah kami akan membawa kalian bertemu mereka, ujar daun dengan lembut. Kalian keluar dan ikutlah dengan kami, percayalah kami tidak akan menyakiti kalian sedikitpun. Ucap air yang juga lembut. Di sisi lain di barak tentara prajurit, silin, api, angin, dan tanah terus bertarung dan menghancurkan barak tentara prajurit kota Kuansi. Kam yang terbakar, mayat-mayat berserakan, dan darah yang bercucuran di atas tanah. Juga teriakan jeritan dari para prajurit membuat suasana di malam itu begitu mencekam. Hahaha, tawa silin yang begitu menakutkan. Darah ini, darah musuh, darah balas dendam adalah darah yang sangat sehat. Huahahaha, ucap silin yang menggila di tengah-tengah pertempuran. Melihat silin yang sangat menakutkan seperti itu, membuat para prajurit musuh sangat gemetar ketakutan dan tidak berani mendekat satu langkah pun. Kenapa kalian ketakutan sampai tak berani mendekat seperti itu? Karena kalian tidak ingin berinisiatif menyerang maka aku saja yang menyerang kalian. Ucap silin berlari menyerang menghabisi para prajurit musuh. Begitu juga dengan para elemen yang bertugas membuat keributan dengan menghancurkan barak. Mereka benar-benar menghancurkan semua yang ada di barak tersebut secara habis-habisan. Di waktu yang sama, Evan dan petir telah sampai di kediaman wali kota Kuanzi. Tanpa peringatan apapun Evan dan petir langsung menerobos masuk dan membunuh semua pengawal dan penjaga kediaman wali kota. Bab 130 Perjalanan ke Negara Gu Tanda Pagar 4. Matilah kalian anjing-anjing kerajaan Xiao. Ucap Evan sambil membantai semua prajurit yang ada di depannya. Evan, kau pergilah urus wali kota dan ruang hartanya, biar aku urus yang di sini. Perintah petir sambil bertarung. Evan mengangguk dan kemudian pun pergi meninggalkan petir seorang diri. Ayo, mari bersenang-senang denganku. Kata petir dengan membunuh yang besar, dengan jurus langkah kilat dan jurus-jurus mematikan lainnya, petir dengan cepat menumpas habis para musuhnya. Belum saja sampai, Evan menemukan suatu tempat yang dijaga ketat oleh banyak prajurit. Sayang sekali, kita tidak diperbolehkan bermain dengan gadis-gadis yang ada di dalam. Keluh salah satu prajurit. Yah, padahal mereka semua sangat cantik dan masih perawan semua, seharusnya aku tidak membawa mereka semua ke sini dan seharusnya aku sembunyikan agar aku bisa bermain dengan mereka sampai puas. Hahaha, ucap prajurit yang lainnya. Kalian semua jangan banyak menghayal, kita tunggu saja sampai Tuan Wali Kota bosan dengan mereka maka setelah itu giliran kita untuk bersenang-senang dengan wanita-wanita itu. Ucap sang prajurit lainnya lagi.
Hahaha benar juga, ucap prajurit lainnya membenarkan. Evan yang ada di dekat situ mendengar pembicaraan para prajurit busuk itu. Seketika Evan sangat geram dan amarahnya pun memuncak. Kalian para prajurit busuk, apa kalian tidak tahu kalau di sana sudah dalam keadaan yang kacau? Kalian di sini malah berbicara dengan senang di sini. Ucap Evan yang tiba-tiba muncul. Para prajurit tersebut terkejut melihat Evan yang datang tanpa mereka sadari sedikitpun. Siapa kamu, berani mengatakan kalau kami prajurit busuk, kamu pasti adalah penyusup, bunuh dia. Kata sang prajurit memerintah prajurit lainnya. Dengan tatapan dingin yang penuh kebencian, Evan mencabut pedangnya dan menebas beberapa prajurit yang datang menyerangnya. Melihat itu para prajurit lainnya seketika menjadi gemetar ketakutan, mereka ingin kabur tapi tidak tahu kenapa tubuh mereka sama sekali tidak bisa untuk digerakkan. Evan berjalan mendekati mereka. Kalian para sampah, anjing kerajaan Xiao tidak pantas untuk hidup. SRRAASSHH. Ucap Evan menebas para prajurit itu, darah pun mengalir dari tubuh para prajurit itu dan mengalir lagi ke atas tanah. Evan kembali menyimpan pedang berlumuran darah miliknya ke dalam sarung pedang, kemudian Evan mendobrak pintu ruangan tersebut dan masuk. Terlihat banyak sekali wanita yang telah dikurung di ruangan tersebut, tidak hanya wanita yang diculik dari desa itu namun ada juga banyak para wanita yang diculik dari tempat lainnya, dan lagi semua wanita yang ada di ruangan itu adalah wanita-wanita muda dan cantik. Namun wanita-wanita tersebut sangat terlihat menyedihkan sekarang dengan pakaian yang lusuh dan rambut yang acak-acakan, mereka sengaja melakukan itu agar mereka tidak nampak menarik di mata pria-pria brengsek dan mata keranjang seperti Tuan Wali Kota Quanzi dan bawahannya. Evan sangat prihatin melihat para wanita tersebut. Kalian cepatlah keluar dan pergi dari sini. Setelah kalian keluar dari kediaman wali kota kalian pergilah ke sebuah hutan kecil di pinggir kota. Perintah Evan, namun para wanita itu masih meragukan Evan karena trauma dan apalagi mereka juga tidak kenal dengan Evan. Aku bersumpah tidak berbohong pada kalian, pergilah ke tempat yang tadi aku katakan, setelah kalian sampai di sana kalian akan berjumpa dengan orang yang kalian kenal. Ucap Evan mencoba meyakinkan para wanita tersebut. Para wanita itu mencoba percaya pada Evan dan mulai satu persatu keluar dari ruangan tersebut, kemudian salah satu dari wanita itu berkata pada Evan, kamu cepatlah pergi ke kamar wali kota, salah satu temanku tadi dibawa oleh wali kota brengsek itu. Ucap wanita itu memberitahu Evan. Terima kasih, aku akan langsung ke sana untuk menyelamatkan teman kamu itu. Kata Evan dan langsung segera pergi dengan cepat. Di kamar si wali kota bajingan tua, brengsek, dan cabul. Tolong, jangan sentuh aku bajingan, babi cabul. Ucap sang wanita memberontak dari cengkraman si wali kota cabul. Diam. Bentak si wali kota menamparkan si wanita tersebut hingga tersungkur ke atas tempat tidur, dan dengan cepat si wali kota cabul naik ke atas tempat tidur juga dan ingin segera bermain dengan si wanita. Namun apesnya saat sudah ingin menindih si wanita Evan datang tepat pada waktunya. BAAMM. Evan menendang pintu hingga hancur.